Pembagian dana bantuan sosial di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat diwarnai perselisihan antara penerima terdata dengan sang ketua RT. Adalah Dodi Rohendi, seorang warga yang justru mendapat ancaman dari ketua RT-nya karena enggan dana yang diterimanya terpotong. Masuknya di RT. Berdasarkan pengakuan Dodi, ketua RT juga mengancam akan mempersulit urusan administrasi lainnya jika tidak memberikan pungutan dana tersebut. Sementara itu, Ketua Rukun Warga setempat, Nurdin, membenarkan adanya pungutan dana bansos tersebut dari tiap warga yang mendapatkannya. Pungutan dana tersebut nantinya dibagikan kepada warga terdampak yang tidak mendapatkan bansos. Sebanyak 361 kartu ATM berikut buku tabungannya diamankan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. ATM tersebut merupakan kartu kesejahteraan sosial yang seharusnya dipegang oleh keluarga penerima manfaat Bansos PKH dan BPNT. Namun faktanya KKS tersebut justru dipegang oleh agen pemilik e-warung sehingga rawan diselewengkan. Seorang pendamping Bansos PKH yang ditetapkan sebagai tersangka atas nama Penny Triherdiani, warga Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowowaru, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada puluhan keluarga penerima manfaat atau PKM di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran selama 3 tahun. Total dana yang tidak disalurkan kepada 37 KPM itu sebesar 450 juta rupiah. Menurut polisi, motif tersangka tidak menyalurkan dana bansos PKH ini untuk kepentingan pribadi dan pengobatan ibunya. Tersangka terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Saya, Neneng Heriani, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia. Munculnya gagasan inovasi pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel yang kita sebut dengan Waskita. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan sosial pada Kementerian Sosial. Waskita dalam bahasa Jawa berarti tajam mata batin dan juga hati-hati dalam bertindak untuk mengambil keputusan. Dengan program inovasi Waskita ini diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pengawasan terkait dengan penyaluran dan pemanfaatan bansos, dan juga masyarakat berani untuk melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan bansos melalui kanal-kanal pengaduan di Kementerian Sosial, yang mana salah satunya adalah melalui Comment Center 171. Harapan kami dengan adanya inovasi Waskita ini dapat mewujudkan penyaluran dan pemanfaatan bansos dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sirajul Mutakin AKS, jabatan selaku pekerja sosial ahli muda, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel atau yang dikenal dengan Waskita yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial akan memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, saya memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Heriani MPD selaku
Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Waskita yang dilaksanakan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 23 tahun 2023. Terima kasih. Saya Ikadek Swadaya Atmaja selaku Kanit 1 Subdit 3 Dirkrimsus Polda NTB memberikan dukungan kepada DRA Neneng Haryani MPD selaku Inspektur Badan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Masyarakat yang kurang memahami bantuan sosial yang mereka terima dari pemerintah sangat rentan menjadi target pemotongan dan penyelewengan dana bansos. Selain perlu mengenali program bantuan sosial secara utuh, mereka pun perlu diberikan edukasi untuk melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial di lingkungannya. Kami selaku aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penyelewengan terhadap dana bansos dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan melalui Waskita, pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel. Akhir kata, program Waskita yang dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 23 tahun anggaran 2023 ini semoga dapat dilanjutkan menjadi program nasional yang dilaksanakan seluruh masyarakat luas, tidak hanya penerima bansos melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ratnawati, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, memberi dukungan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Anda Neneng Haryani selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita tahu masyarakat itu banyak yang tidak mengerti terkait dengan bantuan sosial yang diterima dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu mereka itu kita edukasi. Dan kami selaku aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang menyalahgunakan bantuan sosial. Mari kita bersama-sama ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial yang merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial yang ada di lingkungan sekitarnya secara tidak langsung membantu pemerintah mewujudkan tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk itu, saya, Nedi Apriyandi, Auditor Madya dari perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini mendukung program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel atau Waskita yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Semoga program ini menjadi cikal bakal terbentuknya perilaku masyarakat yang kritis dan aktif melakukan pengawasan program-program pemerintah. Terima kasih.
tiba-tiba kurang. Dikira kenapa bisa kurang Pak? Aneh aja. Nah di sini kita bertanya nggak apa-apa ya. Yang saya lihat bahwa teman-teman pendamping ini bekerja sangat luar biasa baik. Saya Haji Iswarta Mahmudin, SPD MPD, Camat Kediri, salah satu camat di Kabupaten Lombok Barat. Dengan ini saya memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Heryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kediri memberikan dukungan kepada DRA Neneng Heryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Masyarakat yang kurang memahami bantuan sosial yang mereka terima dari pemerintah sangat rentan menjadi target pemotongan dan penyelewengan dana bansos. Selain perlu mengenali program bantuan secara utuh, mereka pun perlu diberikan edukasi untuk melakukan pengawasan penyaluran bansos di lingkungannya. Kami selaku aparat desa berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana bansos dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan melalui waskita, pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel. Sekira demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lurah Cakranegara Timur, Kota Mataram. Dengan ini menyatakan bahwa program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel atau waskita yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial akan memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas penyaluran bansos di wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, saya memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Heryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial melalui waskita yang dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 23 tahun 2023. Matur suwun semua, terima kasih. Apapun yang terjadi di ibu bapak sekalian, apabila dipotong KKS dipegang oleh orang lain gitu ya, tidak boleh. Saya Bayu Widawida Suara sebagai Koordinator PKH Kabupaten Lombok Barat menyambut baik adanya program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel atau waskita yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Jadi manfaat program pengawasan berbasis masyarakat bagi penanggung sosial dan pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial. Ini penyaluran bansos menjadi lebih transparan, semua orang bisa mengawasi, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan dan penyimpangan. Ingat slogan kita, lihat, lawan, dan laporkan. Terima kasih.
Saya Salita Dwi Jupardina, pendamping PKH Kota Mataram, program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel atau disingkat WASKITA yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menurut saya sangat bagus dan memang diperlukan oleh masyarakat, terutama KPM yang menerima bantuan sosial, agar KPM mengetahui aturan-aturan yang ada dalam penyaluran bansos, misalnya tidak boleh ada potongan, kemudian tentang pengumpulan KKS, ATM, penitipan, ataupun pungli-pungli lain yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, program seperti ini sangat baik demi kelancaran penyaluran bansos agar KPM sebagai penerima bansos itu dapat menerima hak mereka secara penuh tanpa ada potongan ataupun ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan, agar bantuan sosial ini benar-benar tersalurkan dengan baik, diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima bantuan atau KPM. Sekian, terima kasih. Saya Dwi Nopia Sandrasari, penerima manfaat bantuan sosial PKH dari Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Setelah mengikuti sosialisasi program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel atau WASKITA yang disampaikan pendamping sosial, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin mengadukan permasalahan terkait bantuan sosial yang saya dapatkan dari Kementerian Sosial. Saya juga tahu kemana saya harus melaporkan pengaduan. Pengaduan bisa saya sampaikan lewat nomor telepon 171 atau di media sosial Kementerian Sosial lainnya. Pokoknya, saya ingat kalau ada penyelewangan bantuan sosial. Lihat, lawan, dan laporkan. Saya Delta Ridona, penerima manfaat program bantuan sosial PKH dari Desa Kelurahan Cakaran Negara Timur. Setelah mengikuti sosial program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel atau WASKITA yang disampaikan pendamping sosial, saya tahu ada beragam jenis bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial, bantuan sosial salah satunya PKH. Saya juga mengerti jika ada pengaduan karena bansos yang diterima tidak sesuai, saya harus mengadukannya pada siapa, bahkan bila perlu menghubungi 171 Kementerian Sosial. Sekarang saya paham tentang bansos Kementerian Sosial dan ikut mengawasi penyalurannya di lingkungan saya. Terima kasih. Wasisma semakin rasa.